Siapa yang di sini merasa salah jurusan? Gue kasih tahu aja ya, salah jurusan itu kenapa? Eno Bening mempersembahkan Bukan sekolah. Hai Singam, gue Eno Bening. Nah, hai juga para mahasiswa-mahasiswi Indonesia lainnya. Selamat datang lagi di Bukan Sekolah, di mana di acara ini kita bakal ngobrolin dunia pendidikan di Indonesia. Tentunya agar dunia pendidikan di Indonesia makin lebih baik, dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan kali ini kita bakal ngomongin tema salah jurusan. Karena tepat banget nih kan, baru banyak yang diterima di kampus-kampus ternama di Indonesia. Wow, selamat. Dan buat yang gak keterima, mampus. Enggak. Ntar ada bahasan sendiri kenapa kalian jangan sedih ketika kalian gagal ujian-ujian masuk ke universitas negeri. Nggak mampus beneran kok, ada deh. Ntar gue kasih tahu deh. Tapi yang sekarang kita bahas dulu salah jurusan. Adik-adik, siapa yang di sini salah jurusan? Ayo komen di bawah ya. Jadi kalian itu lagi di jurusan mana? Dan seharusnya menurut kalian tuh di jurusan mana? Dan kalau menurut gua, kalian harusnya udah nggak lagi salah jurusan nggak sih di 2022? Definisi salah jurusan intinya adalah ketika mahasiswa pilih jurusan mau kuliah di mana, terus pas dia dapat pertengahan jalan, dia ngerasa kayak, wow, kayaknya ini bukan tempat yang tepat buat gua. Alasannya bisa bermacam-macam. Pertama, nggak sesuai ekspektasi. Jadi lu punya ekspektasi apa sama sebuah jurusan, tapi ternyata realitanya gimana? Salah satu contoh yang sering banget ya, yang belasan tahun diomongin sama generasi gue waktu awal-awal mulai kuliah, itu jurusan DKV. Yang dimana kalau lu suka gambar, katanya masuklah ke DKV. Ayo coba di sini mahasiswa DKV, komen di bawah pengalaman kalian dari yang suka gambar terus masuk DKV bagaimana? Dan apa saran kalian buat mereka yang bilang, aku suka gambar, aku masuk DKV. Nah coba itu tuh waktu di angkatan gue pertama-tama masuk kuliah itu sering sekali jadi pembahasan. Jadi itu yang pertama ya, ekspektasi lu segede apa, realitanya kayak, ya. Yang kedua, nggak fun, nggak bisa enjoy, atau nggak sesuai gaya pengajarannya. Ini lebih kepada teknis sih. Misalnya lu punya ekspektasi juga nih. Ini masih berhubungan sama poin yang pertama, tapi lebih ke teknis pengajaran dan siapa yang diajar. Yang bisa jadi lu nggak bisa nangkep apa yang diajarin sama dosen. Atau lu pikir lu bakal bisa menguasai dengan mudah karena lu suka materi-materi ini waktu lu SMA atau waktu lu belum kuliah gitu. Jadi wah, kayaknya bakal gampang nih jurusan. Tapi ternyata wadidaw! Jadi lebih kepada pengetahuan lu yang seadanya mengenai jurusan ini bakal belajar apa gitu ya. Lagi-lagi gue masuk ke DKV nih ya. Sorry anak DKV kalau disinggung mulu nih ya. Wah, pasti akan belajar menggambar gitu kan. Aku akan banyak menggambar, aku suka menggambar gitu kan. Pas masuk kuliah, iya, kok tugas-tugasnya begini. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin ada contoh-contoh lain dari jurusan lain. Kalian waktu pengen masuk jurusan apa, ekspektasinya bakal belajar apa gitu. Wah, aku masuk filsafat, akhirnya aku bisa memperjuangkan keateismeanku gitu kan. Ekspektasi orang-orang sama filsafat kan selalu nggak pernah jauh-jauh dari ateisme gitu kan. Terus pas masuk filsafat, wah, aku matematika. Anda hati-hati Anda masuk filsafat, berharap menjadi ateis yang sempurna, Anda malah dikasih matematika, muntah-muntah lo di kelas. Dan alasan ketiga yang paling sering gua temuin adalah tengah jalan ganti passion. Nah, ini mungkin itu adalah bentuk gabungan dari poin 1 dan poin kedua. Gara-gara ekspektasinya kuliahnya bakal kayak gimana, terus ketemu pengajar yang kayak gimana, atau ternyata materi-materinya yang lebih bagaimana daripada ekspektasi lu, akhirnya passion lu ganti tengah jalan. Yang passionnya mungkin gambar, lagi-lagi gue singgung di kafe, sorry kalau misalnya kayak merasa terpojokan, nggak masuk mojokin di sini. Cuman yang paling gampang, yang paling sering didengar sama kuping gue tuh di kafe deh. Itu passionnya tiba-tiba nggak gambar lagi. Atau gue ingat banget temen gue yang sastra Jepang lah gitu, yang dimana, wah, aku ingin menjadi wibu gitu kan, aku ingin menjadi nihongo gitu kan. Terus pas masuk sastra Jepang, waduh gitu, sepertinya sipil tidak buruk gitu. Atau mungkin yang tadinya masuk kedokteran gitu, pengen jadi dokter, terus tiba-tiba sepertinya menjadi influencer tidak buruk. Nah kan ada yang kayak gitu kan, contoh-contohnya gitu loh. Nah ini juga wajar, masih muda, passion ganti-ganti tuh wajar. Banyak orang yang suka ngasih pertanyaan ke gue kalau gue lagi live tuh, bang, kuliah ngikutin passion atau ngikutin yang lulusannya jelas gitu. Ya gimana, lu passion udah yakin nih passion lu bener-bener itu gitu loh. Karena udah banyak kasusnya di gua, di sekitar gua, atau mungkin kalian juga bisa sharing di komen di bawah. Passion tuh gonta-ganti. Lu mau passion A, B, C, ntar tiba-tiba ganti. Nonton One Piece pengen jadi bajak laut lo gitu kan. Terus nonton Jujutsu pengen jadi dukun gitu kan. Pokoknya ganti-ganti mulu deh passion lu, dan itu wajar sebagai anak muda untuk labil sama passion gitu. Karena lu mencoba berbagai macam hal baru dan lu pikir lu udah fit sama itu hal, dan ternyata ada lagi yang lebih menarik gitu. Atau ketika lu udah merasa fit sama suatu hal tersebut, tiba-tiba lu keseringan ngelakuin itu, lu menjadi berasa jengah dan hal lain menjadi apa ya, lebih menarik di mata lu dibandingkan hal yang dulunya menarik di lu. Nah, itu tuh passion bisa kayak gitu tuh. Yang harusnya lu cari adalah determinasi lu. Lu emang pengen jadi apa? Lu emang pengen ngelakuin apa? Lu cita-citanya tuh bener-bener ngejar yang mana? Itu bedanya determination sama passion. Kalau passion bisa ganti-ganti, kalau determination apapun yang terjadi, ya udah gue lakuin. Contoh kayak Luffy pengen jadi bajak laut walaupun sekarang dia menjadi Looney Tunes.
Atau ya Deku pengen menjadi hero dan dia terus berusaha untuk menjadi hero gitu loh. Walaupun tiba-tiba nari dan nyanyi sepertinya menarik, tapi ya cuman sekelibet lewat aja, tetap menjadi hero gitu. Nah kalian gimana? Pengen tetap menjadi orang yang ahli dalam bidang gambar? Pengen banget jadi dokter? Pengen banget jadi anak sipil? Pengen banget jadi orang yang mengerti tumbuh-tumbuhan, hewan, fisika, kimia, apapun itu? Determinasi bukan? Apa baru passion? Nah, menurut gua pun kuliah berdasarkan passion juga nggak masalah. Toh yang kuliah lu bukan gua, tapi ya itu juga menjadi salah satu alasan juga tidak terlalu buruk gitu. Tapi yang penting maksud gua adalah jangan kaget passion lu berubah tengah jalan sehingga lu mengambil kesimpulan kalau lu salah jurusan. Nah, kira-kira gue punya nemu 3 alasan itu tuh tentang salah jurusan dan gua akan bahas ke kesimpulan gua kalau itu semua bisa jadi cuman. Tapi kalau kalian mau nambahin boleh banget di komen di bawah. Nah, berikutnya adalah yaitu menurut gua nggak ada namanya salah jurusan lagi gitu. Karena salah jurusan itu sudah terjadi. Ngerti nggak maksud gua? Jadi ya kalau misalnya 3 alasan itu adalah alasan valid untuk salah jurusan, gue rasa seluruh mahasiswa itu hampir pasti salah jurusan karena mereka banyak yang nggak sesuai sama ekspektasi. Banyak apa yang mereka kira itu nggak segamblang apa yang mereka kira. Mereka terlalu naif menilai jurusan-jurusan dan kampus-kampus sehingga kalian punya kesimpulan kalian yang salah jurusan. Padahal menurut gue enggak, ekspektasi kalian aja nggak ketemu sama realita atau research kalian kurang mengenai jurusan yang ingin kalian masuki. Kalian kurang Google, kalian kurang nanya-nanya ke alumni-alumni, atau kalian cuman ngelihat aja, oh si Eno lulusan filsafat, berarti nanti aku sukses kayak Eno gitu. Enggak ada jaminan, enggak ada. Lu itu bukan research namanya, itu namanya tebak-tebakan gacha, enggak ada kayak gitu ya. Nah, nanti lu masuk filsafat terus lu bilang lu salah jurusan. Ya, yang enggak salah jurusan, lu yang salah pikiran. Jadi paham ya kenapa gue bilang salah jurusan itu agak-agak gitu loh. Yang dimana logikanya hampir seluruh mahasiswa berarti salah jurusan karena punya ekspektasi terhadap suatu jurusan, punya ekspektasi terhadap suatu kampus gitu. Saran gue buat adik-adik yang masih milih jurusan atau masih bingung milih jurusan, bukan berarti jangan milih jurusan, tapi lu mesti siap salah jurusan. Nah, itu poin gue. Bukan berarti habis itu ya udahlah gak usah kuliah pasti salah jurusan, ya lu agak-agak jange juga kalau kayak begitu. Tetap kuliah, tetap belajar, tetap cari ilmu, tapi hati lu, jiwa lu, fisik lu, mental lu mesti siap. Gua akan salah jurusan. Itu poinnya. Gak salah kalau lu salah jurusan, wajar salah jurusan. Tapi bukan berarti jadi, wah passionku bukan lagi dokter, ku tinggalkan ini semua. Nah itu gue juga agak kurang setuju ya. Kenapa sih gue kurang setuju? Tapi lagi-lagi ini balik ke lu semua, karena lu semua yang punya waktu, energi, dan badan, dan mental untuk menjalani kegiatan kuliah dan belajar mengajar ya. Ini yang pengen gue omongin. Jangan menjadikan salah jurusan alasan untuk lu gak melanjutkan apa yang udah lu mulai. Jangan. Selesaikan. Kenapa sih kalau udah merasa salah jurusan mesti diselesaikan? Pertama ya jelas banget nanggung gitu loh. Apalagi udah semester tengah gitu. Kalaupun baru semester 1, semester 2 pun juga nanggung gitu. Tapi jarang ya gue nemu orang merasa salah jurusan tuh di semester 1, 2, 3 gitu. Pasti pas udah mau menuju ke skripsi atau tugas akhir tuh udah tinung gitu kan. Jadi gue tetap bilang nanggung, selesain aja. Kenapa sih selesain aja? Pertama, ini lu silakan ketawain gue, tapi ini sering banyak orang nanya di chat dan ternyata masih banyak yang belum tahu. Kalau lu salah jurusan dan lu pengen pindah jurusan, itu nggak kayak lu nggak kayak lu ganti posisi operator gitu, salah pakai operator apa di Valorant terus lu ganti gitu, nggak kayak gitu, Kalau lu salah jurusan dan lu pengen pindah jurusan, ya lu mesti tes ulang dan nilai-nilai lu yang udah lu ambil dari jurusan sebelumnya nggak ke transfer gitu aja. Ada beberapa yang bisa ke transfer, tapi udah bisa gue jamin nggak bakal semuanya ke transfer dan langsung menjadi nilai lu, nggak bisa dan hampir susah gitu. Ya bayangin lu capek-capek kuliah filsafat terus lu pindah ke dokteran gitu. Gue nggak yakin sih filsafat ekonomi, postmodern dan sejarah filsafat Yunani itu menjadi nilai lu kedokteran langsung A gitu, bedah kulit atau apapun gitu, yang gue nggak tahu jurusan kedokteran mata kuliahnya apa aja. Ya tidak mungkin dong gitu loh, tiba-tiba ke transfer nilai lu begitu saja gitu, nggak bisa gitu. Atau kayak gini deh, kayak lu main game-game RPG gitu, main Elden Ring gitu kan, lu udah leveling sampai mana, lu pakai warrior atau samurai, terus tengah jalan lu lihat mage tuh iba banget, akhirnya lu ke Renala gitu, lu mau reset stat gitu, terus status strength lu pindahin deh ke in gitu. Nggak bisa pindah jurusan pada saat lu merasa salah jurusan. Gue bisa pastikan kurang lebih ya lu memulai semua dari awal lagi. Memang nggak dari awal-awal banget karena lu udah punya ilmu ini, lu udah terbiasa sama lingkungan kampus, nggak bingung secara administrasi lagi, sama lingkungan juga udah nggak shock culture lagi dan lain-lain. Tapi mengulang secara nilai. Ada beberapa yang bisa ditransfer, tapi nggak ada jaminan itu semua bisa ditransfer. Itu kecuali lu pindah dari jurusan. Kalau di UI itu ada kayak paralel pindah ke reguler, itu ya bisa sih, gue nggak tahu gimana, tapi itu bisa. Dan lu masih jurusan yang sama, itu pindah tipe kelas, bukan pindah jurusan. Berikutnya kenapa lu jangan pindah jurusan? Ya keuangan sih, ini paling jelas ya gitu ya. Gue nggak tahu yang bayarin kuliah lu siapa, tapi kalau lu bayar kuliah sendiri dan lu punya duitnya sendiri, menurut gue silahkan. Tapi kalau lu masih dibayarin orang tua, dengerin kata-kata gue, kuliah itu nggak murah. Mau lu kuliah di mana, kuliah itu nggak murah. Minimal keluarin duit, ya
pikirin lah orang tua lu udah keluarin duit kayak gitu. Kecuali orang tua lu emang bilang, enggak, lu mau kuliah dimanapun orang tua bakal support gitu, itu orang tuanya keren banget sih, ya udah pindah jurusan di sono. Tapi kira-kira pikirin lah orang tua lu ya gitu loh, biar apa ya, lu rasain gitu duit berapa yang dikeluarin orang tua lu buat lu bisa pindah-pindah jurusan tuh nggak murah gitu. Kecuali orang tua lu Bill Gates ya, suka-suka lu sih lu mau pindah jurusan, mau nggak kuliah, mau lu tiba-tiba langsung buka startup ya itu urusan lu dah, lu orang tua lu Bill Gates suka-suka lu. Jadi itu menurut gua tentang salah jurusan ya. Ingat, ini salah jurusan bukan untuk apa ya, ngedownin kalian untuk bikin wah pasti salah jurusan, pasti gitu loh. Tapi lu mesti siap sama salah jurusan. Lu mesti siap menghadapi banyak sesuatu yang tidak sesuai sama ekspektasi lu di dunia kampus. Nah, ini tips dari gua biar nggak terlalu salah jurusan, yaitu research, cari tahu dan jangan apa ya, jangan ragu untuk kepo gitu. Kan banyak tuh kampus-kampus suka bikin tur-tur atau gimana gitu. Coba aja ikutin gitu biar lu bener-bener tahu gitu. Nah, terus saran gua nih ya, lu juga jangan mau satu sumber gitu. Lu coba cari di internet, tanya orang-orang yang juga udah pernah kuliah di situ, lu kumpulin datanya, lu siapin gitu loh. Lu kepo dong, misalnya lu ada kakak lu atau saudara gitu yang jurusan itu. Coba dong lihat tugas-tugasnya kayak gimana gitu. Lu kepoin aja gitu, lu niatin gitu. Jadi lu kepo bener-bener kepo gitu. Jadi lu nggak kaget gitu. Oh iya, gue pernah nih dikasih lihat sama teman gue nih yang jurusan ini, kayak gini emang tugasnya kuliahnya gitu. Jadi lu tidak terlalu merasa salah jurusan gitu. Lu udah prepare gitu loh. Lu jadi kayak, oh ya yakin gua ambil jurusan ini gitu. Lagi-lagi DKV ya, suka gambar DKV ya, silakan. Tapi ya itu, lu research dulu. Nah, ini tips berikutnya nih. Kalau kalian nanya sama senior atau nanya sama orang yang udah di jurusan itu, lu mesti tahu dulu nih orang tuh cinta banget gak sih sama jurusannya. Nah, ini biar sedikit apa ya, ngebedah cara lu menilai sesuatu gitu. Kalau lu ngeliat orang ya cinta mati sama kampusnya, cinta mati sama jurusannya gitu, lu dengerin dia jangan plek-plekan gitu. Udah pasti ya beda lah, karena dia cinta gitu loh. Dia udah suka banget sama apa yang, misalnya kayak orang suka banget sama jurusan filsafat gitu kan, ya pasti dia bakal bilang, wah filsafat gini, ada kok temen gue filsafat yang sukses dan segala macam, ada kok filsafat yang kerjanya sekarang jadi presiden di Wakanda gitu. Gua nggak tahu dah, pokoknya lu ngerti lah maksud gua. Ketika lu nanya sama orang, coba lu bedah lagi nih orang beneran memberikan realita yang sesungguhnya atau agak kecampur dengan rasa kecintaannya sama jurusannya gitu loh. Atau yang kedua nih, ini kalau lu udah agak bermain di lingkungan kampus pasti lu tahu nih, ada yang namanya bahasa kasar kita nyari korban. Bukan korban yang gimana-gimana gitu, kayak mereka pengen lu jadi juniornya gitu loh. Jadi lu ikut dia gitu loh. Biar lu bisa di apa ya, mungkin bisa jadi junior-junioran, senior-senioran lah ya. Lu tau lah maksud gua gitu loh. Yang ya gitulah gitu. Gua senior nih, lu juniornya haha gitu. Tapi sebenarnya ya apa yang dikasih tahu tuh ya masih kurang akurat juga tentang jurusannya gitu loh. Jadi do your own research, siap-siap salah jurusan. Itu dua ya. Jangan kaget, jangan panik. Kalau menurut gua tetap nanggung kalau secara ekonomi apalagi lu gak memadai. Dan juga secara waktu, hati-hati. Waktu juga salah satu resource yang paling terbatas buat kita manusia. Lu udah buang 3 tahun, selesai 1 tahun kayaknya bisa lah gitu. Kecuali lu udah digaji 10 juta sama startup karena lu pinter banget di bidang tertentu gitu ya. Ya itu jelas lah, lu bisa cari perhitungan yang lain dengan matematika yang cukup mudah gitu. Nanti kita bahas tuh tentang pilih kuliah apa kerja ya. Itu dia sharing ilmu gua, sharing pengalaman gua, dan sharing argumen gua mengenai salah jurusan ya. Sekali lagi, ini bukan buat bikin kalian jadi nggak mau kuliah, ini malah bikin kalian jadi lebih siap kuliah, biar kalian tahu gimana cara menghadapi salah jurusan dan lebih mempersiapkan mental dan fisik ketika kalian ternyata bener-bener salah jurusan. Tentu ini setiap orang punya alasan masing-masing. Misal salah jurusan karena lingkungannya nggak beres gitu, lu dipukulin di sana atau lu mendapatkan hal-hal yang tidak baik, ya itu bukan salah jurusan lagi, itu cabut, gila, itu bahaya gitu kan. Jadi setiap orang punya kasusnya masing-masing, punya lingkungannya masing-masing, punya problemnya masing-masing. Jadi lu jadikan itu kalkulasi buat diri lu sendiri sehingga lu bisa mengambil keputusan dengan yang terbaik untuk diri lu. Gue cuma sharing-sharing. Kalau tadi ada contoh-contoh, itu cuma contoh-contoh aja, nggak ngejelekin siapapun atau jurusan manapun. Setiap jurusan di setiap kampus bahkan di setiap angkatan itu pasti beda-beda ya. Ada perlakuan, ada pengajaran, bahkan ada kumpul-kumpul himaya juga beda-beda. Jadi ya do your own research. Jadi gue masuk filsafat apa enggak bang? Enggak, lu nggak usah masuk filsafat, nggak usah ngadi-ngadi. Gue nggak pernah encourage orang-orang untuk masuk filsafat ya. Lu do your own research lah, lu masuk filsafat apa enggak ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian sekarang salah jurusan apa enggak, dan bagaimana pengalaman salah jurusan kalian? Ayo kita sharing-sharing di komen di bawah. Tapi silakan loh, pemikiran gue dikritik, opini gue dikritik di komen di bawah juga mengenai alasan-alasan atau tadi gue bilang salah jurusan jangan nanggung. Tapi kalau menurut kalian enggak bang, langsung pindah aja gitu ya, silakan dikritik di bawah. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang masih bingung nih mau jurusan apa atau panik salah jurusan. Share ya, siapa tahu menjadi salah satu apa ya, pertimbangan mereka lagi untuk berpikir-pikir mengenai salah jurusan mereka. Jangan lupa di like, di komen, dinyalain loncengnya.
share ke teman-teman kalian, share ke grup-grup kemanapun itu ya. Atau kalian mau bikin video merespon video gue, silakan banget curhatin. Kalian itu mungkin punya pengalaman berbeda dan mungkin bisa menjadi pertimbangan orang lain juga dari pengalaman kalian. Dan komen di bawah juga kira-kira kedepannya bukan sekolah bahas apa lagi nih. Sekali lagi video ini dibuat untuk lebih memajukan pendidikan di Indonesia, biar para calon-calon mahasiswa lebih mantap memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat mereka, sesuai juga dengan kemampuan mereka, bukan untuk menjelek-jelekan atau memojokkan suatu jurusan atau suatu kampus. Tujuan dari video ini tentu saja edukasi dan sharing. Itu aja dari gue, Bening. Sampai ketemu lagi di video bukan sekolah berikutnya. Gue tunggu pendapat kalian. Dan untuk kita semua, it's okay to be salah jurusan. Yang penting jangan nggak kuliah karena lu dengerin video orang di YouTube atau dengerin podcast ngap-ngap. Lu nggak kuliah ya karena diri lu sendiri yang udah pikirkan baik-baik. Jangan ikut-ikutan orang. Ya, kuliah itu penting. Stay clean and sound.